Voli Indonesia dan PBVSI harus diselamatkan karena kita ketahui bahwa saat ini voli Indonesia mengalami tren penurunan, bahkan di level Asia Tenggara saja kita sudah mulai ketinggalan dari negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan juga Filipina untuk sektor putri, dan hasilnya sama-sama kita lihat di seri pertama Civilik 2025. Timnas voli putri Indonesia berada di juru kunci setelah selalu menelan kekalahan dari 3 pertandingan. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol santai-santai tentang voli Indonesia, tentang perkembangan voli di tanah air yang sama-sama kita ketahui memang saat ini dalam beberapa waktu terakhir, dalam beberapa tahun kebelakang, mengalami penurunan yang sangat tajam. Ini kita perlu menyuarakan misi menyelamatkan voli Indonesia dan juga menyelamatkan PBVSI karena apa? Kalau ternyata voli Indonesia tidak diperbaiki, tentu saja ini menjadi sebuah lampu kuning, sebuah alarm yang sangat membahayakan bagi voli Indonesia di masa depan. Kepada siapa lagi kita meminta tolong untuk menyelamatkan voli Indonesia dan juga untuk memperbaiki PBVSI kalau tidak kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Pak Prabowo Subianto ataupun kepada Menpora Mas Dito Aryo Tejo. Karena apa? Kalau kita meminta atau kita menaruh harapan kepada PBVSI, mungkin sudah ada banyak voli mania, ada banyak fans voli Indonesia yang sudah hopeless atau sudah tidak memiliki harapan karena ya kita ketahui selama ini PBVSI dikelola begitu-begitu saja dan voli Indonesia akhirnya nasibnya juga gini-gini aja. Disclaimer ya, saya belum tahu apakah boleh pemerintah atau negara itu ikut campur di dalam federasi bola voli di sebuah negara, dan hal itu kan sebenarnya cukup berbeda dengan untuk di sepak bola sendiri karena ya sama-sama kita ketahui bahwa FIFA itu kan melarang negara atau pemerintah ikut serta di dalam federasi sepak bola di sebuah negara. Kalau di Indonesia itu di PSSI, dan PSSI itu kan sempat dibekukan oleh FIFA beberapa tahun lalu ketika pemerintah itu turun tangan. Tapi yang menjadi pertanyaan gini, kepada siapa lagi kita meminta tolong kalau tidak kepada pemerintah? Karena apa? Ya, voli Indonesia itu nasibnya sudah semakin kritis, sudah dalam kondisi yang sangat tidak baik, bahkan trennya itu juga terus menurun dari tahun ke tahun. Ambil contoh untuk timnas voli putra, bahkan kita untuk Civilik di leg pertama, kita kan tidak menjadi juara tuh. Yang menjadi juara adalah Thailand, meskipun kemudian di leg kedua, Rifanur Mulki, Farah Nalim, kemudian Dioyul Fikri, Boy Ernest Arabi, dan kawan-kawan berhasil menjadi juara ketika kita menjadi tuan rumah. Hal itu menjadi sebuah sinyal yang sangat bahaya karena apa? Indonesia itu kan menjadi King of ASEAN, Raja Asia Tenggara di SEA Games untuk voli putra, tapi ternyata kemarin di leg pertama kita itu kan tidak menjadi juara. Ini tentu saja menjadi sebuah hal yang sangat menyedihkan bagi kita. Kenapa kok kita yang selama ini menjadi pengumpul medali terbanyak juara di SEA Games itu bisa berada di bawah Thailand untuk leg pertama Civilik 2025. Situasi yang lebih parah itu justru terjadi di timnas voli putri. Ya sama-sama kita ketahui timnas voli putri itu kan justru gimana ya untuk menyebutnya, sangat buruk. Posisinya sekarang juga sangat kritis karena apa? Saat ini dari 3 kekalahan yang dialami oleh Megawati Anisti Pertiwi, Mediol Yoko, kemudian Tisha Amalia, Sila Bernadetta, dan kawan-kawan di seri pertama atau di leg pertama Civilik, posisi timnas voli putri Indonesia di ranking FIVB itu menurun sangat tajam. Saat ini di ranking dunia, timnas voli putri Indonesia itu sudah berada di posisi ke-57. Padahal sebelum bermain di Civilik tahun 2025, posisi timnas Indonesia itu ada di posisi ke-50, dan saat ini kita itu justru semakin dekat dengan Singapura karena Singapura itu berada di posisi ke-61. Ini kalau amit-amit nanti kalau kita kalah terus di leg kedua Civilik tahun 2025, bukan tidak mungkin kita akan berada di bawah Singapura, yang tentu saja ini merupakan sebuah hal yang sangat menyedihkan karena Singapura itu kan tidak bermain di Civilik tahun 2025. Yang tidak kalah penting lagi dan juga ini sangat menyedihkan atau sangat menyesakan adalah timnas voli putri Indonesia itu sudah semakin tertinggal dari negara lain. Kita tidak usah bilang jauh-jauh dibandingkan dengan Thailand karena apa? Gap kita dengan Thailand itu kan sangat jauh, sangat besar. Thailand sudah bermain di VNL, sudah menjadi Raja Asia Tenggara. Sedangkan kita untuk mendapatkan emas di level SEA Games aja kita sudah sangat kesulitan.
Dengan Vietnam, kita juga semakin tertinggal sangat jauh. Bahkan Vietnam saat ini sudah mendekati posisi untuk bermain di VNL. Karena apa? Yaitu bentuk keseriusan mereka dari Federasi Vietnam untuk memperbaiki voli di sana. Tapi ini adalah hal yang sangat menyedihkan ketika kita sudah berada di bawah Filipina. Karena apa? Ya sama-sama kita ketahui dalam 2 pertemuan terakhir, kita itu kan selalu kalah melawan Filipina dengan skor 3-1 dan juga 3-1 di FIC Nation Cup. Kita kalah melawan Filipina dengan skor 3-1. Kemarin di pertandingan terakhir SEA Filik tahun 2025, kita itu juga kalah melawan Filipina dengan skor 3-1. Padahal dalam 3 SEA Games terakhir tahun 2019, tahun 2021, tahun 2023, Timnas Voli Putri Indonesia itu selalu berhasil mengalahkan Filipina di perebutan tempat ketiga dan keempat. Tapi ternyata Federasi Voli Filipina itu melakukan inovasi, melakukan kerja yang sangat serius sejak tahun 2021 dan hasilnya mereka sudah mulai merangkak naik, permainan juga semakin baik dan tata kelola di voli yang ada di Filipina itu juga semakin bagus lagi. Sementara yang kita ketahui voli Indonesia untuk sektor putri itu kan gini-gini aja, bahkan nggak cuma gini-gini aja, tapi juga mengalami penurunan yang sangat tajam, sangat signifikan dan hal itu akan sangat membahayakan bagi masa depan kita di level, nggak usah jauh-jauh di level internasional seperti di level Asia atau dunia, tapi juga di level Asia Tenggara. Karena apa? Amit-amit nanti kalau kita hanya bersaing dengan Malaysia, Kamboja, dan Singapura, tentu saja ini merupakan sebuah penurunan yang sangat luar biasa. Sebenarnya, kalau ada 2 pilihan, satu memang tata kelola voli Indonesia itu harus direformasi total, dan juga PBVSI itu juga harus direformasi total sehingga nanti voli Indonesia itu bisa untuk dikemas dengan sangat baik, bisa diurus dengan sangat maksimal sehingga nanti hal itu akan berkorelasi dengan prestasi timnas Indonesia. Opsi lain adalah ya udah nggak apa-apa, para pengurus tetap menjadi pengurus di PBVSI, tapi tolong pengelolaan atau cara mengurus voli Indonesia itu diperbaiki lagi. Jangan seperti kayak ini, karena apa? Kalau seperti yang sekarang ini, ya kita nggak akan kemana-mana. Kita tetap akan di sini-sini aja. Bahkan, sekali lagi, kita akan terus menurun dan kita akan bersaing dengan negara-negara yang sebenarnya tidak menjadi kekuatan utama di voli yang ada di Asia Tenggara. Ini tentu saja menjadi sebuah aduh gimana ya, kita kan kalau Volimania itu kan hanya bisa mendukung, hanya bisa terus bersuara, hanya bisa terus memohon kepada federasi agar ayolah tolong diperbaiki karena secara benefit Volimania itu kan seperti kita ini, kita kan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari materi lah ya, karena kita kan hanya bisa nonton pertandingan timnas voli Indonesia, kemudian kita juga hanya bisa terus memberikan dukungan kepada para pemain dan juga pada para pelatih yang sedang bertanding di turnamen internasional. Tapi dengan kondisi yang terus menurun di timnas Indonesia dan tata kelola di liga yang seperti ini, baik Pro Liga ataupun Livoli yang seperti ini, belum lagi kita bicara tentang kejuaraan kelompok umur ataupun hal kejuaraan lainnya yang seolah gini-gini aja, ya tentu saja hal itu menimbulkan kecemasan, kesedihan, bahkan menimbulkan ini yang sangat parah, menimbulkan kemarahan yang sangat luar biasa dari para fans voli yang ada di Indonesia. Dan ayolah please minta tolong pemerintah bagaimana caranya biar voli Indonesia itu semakin baik lagi. Pak Prabowo minta tolong atau Pak Menpora, Mas Dito Aryo Tejo, gimana caranya agar voli Indonesia semakin baik dan juga tata kelola PBVSI itu juga semakin bagus lagi karena intinya adalah voli Indonesia ini harus diselamatkan agar kita tidak diayam-ayamin oleh negara-negara tetangga yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita sangat berharap agar voli Indonesia itu jauh semakin baik lagi ke depannya. Oke, makasih. Sampai jumpa.